Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkumpul hari ini. Dengan saya mau mempraktekkan aksi nyata saya di modul 1.4 program calon guru penggerak angkatan 9, yaitu tentang budaya positif. Nah, jadi yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, memberikan kita waktu dan kesempatan untuk berkumpul bersama, dan tak lupa selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita tentang budaya positif, kita mengadakan ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu siap berdiri. Kalau saya panggil berdiri, saya bagi 3 kelompok. Kelompok jas, kelompok jus, kelompok jis, kelompok jus. Kalau saya panggil jas, berdiri yang jas. Kalau saya panggil jus, berdiri yang saya panggil jis, berdiri yang jis. Saya panggil jus, berdiri yang jus. Agak dilapang-lapangin kursinya dikit. Oke, jas. Iya. Jis. Iya. Jus. Iya. Jus. Jas. Jis. Jas. Oke. Modul 1 itu terdiri dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 adalah budaya positif. Jadi di sini saya akan memaparkan materi apa-apa kaitan di antara 4 modul. Pak kelasnya sudah tahu tuh. Baik, kita lihat video sedikit tentang kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Maharani, SD Negeri 221, Kota Jambi, CGP Angkatan 9. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Dari hasil pembelajaran modul 1.4, saya ambil kesimpulan bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun konsep-konsep budaya positif, disiplin positif, posisi kontrol seorang guru, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, pembuat keyakinan sekolah, kelas, penerapan segitiga restitusi. Adapun konsep yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuh kembangkan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin dari yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan dalam melakukan segala tindakan. Konsep budaya positif yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Seorang guru harus mampu mengidentifikasi motivasi yang ada di dalam diri murid. Jika seorang murid itu lebih untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang timbul adalah motivasi eksternal. Jika seorang murid lebih untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka motivasi internal di dalam diri murid telah timbul. Agar motivasi internal lebih dominan, maka seorang guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, konsep budaya positif yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah,
dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, maka guru sebaiknya mengambil posisi kontrol sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat mewujudkan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Konsep budaya positif yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Konsep yang terakhir yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan sekolah atau kelas. Tujuannya, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Yang pertama, budaya positif berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menerapkan dan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul 1.2 bahwa budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif antar semua guru sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan. Koneksi antar materi budaya positif dengan visi guru penggerak, bahwa salah satu yang diinginkan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi dari pembelajaran modul ini adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada guru rekan sejawat di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang telah terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani murid yang berkelahi di saat pembelajaran sedang berlangsung di kelas. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut.
perasaan saya sangat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan diri sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah pemahaman tentang posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa bingung dan merasa bersalah karena harus memberikan hukuman konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer. Dalam penyelesaian masalah murid, perasaan saya menjadi tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, hanya saja saya menggunakan satu tahapan, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan, kamu pasti mempunyai alasan melakukan itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif tercipta jangan hanya di kelas atau sekolah, melainkan di rumah juga, agar menjadi kebiasaan karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan dimanapun. Sekianlah video ini saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerapkan disiplin positif. Jadi disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru. Jadi kita dulu yang disiplin untuk memaparkan kepada anak. Kalau kita disiplin, maka anak disiplin. Kemudian posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Jadi selama ini saya juga merasa kalau saya ini sebagai penghukum. Kalau kamu tidak kerjakan itu, nanti kamu dapat ini. Itu sebagai penghukum. Siapa yang bisa mengerjakan ini, ibu kasih hadiah. Ternyata tidak boleh kita kasih reward, tidak boleh kita kasih hukuman, tidak boleh kita kasih pantauan. Jadi biarkan mereka tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Kita cuma ngarahkan. Nah, seperti kenapa rambut laki-laki harus panjang? Kenapa rambut laki-laki tidak dibiarkan panjang? Kenapa harus dipotong? Apakah ganggu pelajaran? Tidak mengganggu kan pelajaran tersebut, kalaupun rambutnya panjang sampai ke bawah. Kenapa laki-laki harus dipotong? Karena nanti kalau sudah besar, sudah keluar dari sekolah, dari SD, SMP sampai SMA, kamu akan memahami peraturan-peraturan yang ada di masyarakat dan akan kamu ikuti. Jadi dari sekarang kamu harus diajarkan tentang peraturan yang ada di sekolah dulu. Harus memakai sepatu hitam, baju merah putih. Itu harus kita terangkan, Bu. Kenapa harus mereka pakai sepatu hitam? Kenapa mereka harus baju merah putih? Kenapa tidak warna-warni? Itu harus kita terangkan ke anak. 3 restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Seharusnya kita awal-awal tuh buat dulu keyakinan kelas. Beda keyakinan kelas dengan kesepakatan ya Bapak Ibu. Kalau kesepakatan itu adalah kesepakatan antara kita dengan murid. Jadi kata-kata negatif itu kita jadikan positif. Seperti jangan buang sampah sembarangan.
Itu kata-kata negatif. Jadi kata jangan itu adalah kata-kata negatif. Dijadikan ke kata-kata positif. Buang sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Itu dijadikan kata-kata positif. Itu adalah kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu lebih kata-kata yang menggambarkan dan kapan kamu akan melakukan solusi dari keyakinan kelas yang kamu lakukan. Ini namanya solusi. Jadi kita guru tidak langsung menghukum. Kau berkelahi, langsung dijewer, tidak lagi. Jadi kita harus menstabilkan dulu identitas si anak, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Kalau kita menghukum Bapak Ibu sekalian, itu dampaknya panjang. Hukum dan konsekuensi atau pembuat rasa bersalah itu dampaknya panjang. Apalagi zaman sekarang kita generasi stroberi. Sakit hati dikit bunuh diri, sakit hati dikit nak membunuh kawan. Apalagi bully sekarang. Itu yang makanya program guru penggerak ini dijadikan guru itu supaya melek teknologi atau melek keadaan sekarang yang generasi kita yang terlalu melo dengan kepo, tanggung jawab perilakunya. Jadi kalau anak tidak mengerjakan keyakinan kelas kita, jadi setelah sesi ini kita akan buat keyakinan kelas kita lagi atau keyakinan sekolah kita. Nah, jadi menstabilkan identitas ini yang pertama jika anak berbuat salah, ketika dia tidak buat PR atau ketika berantem, berkelahi di kelas, atau ketika mengejek orang tua, itu kita dudukkan dulu anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Leni yang memberi kesempatan pada saya untuk membuat pertanyaan kepada Ibu. Tadi saya sempat menyimak bahwa Ibu bilang katanya kepada anak itu kita tidak boleh memberi reward. Reward itu kan seperti penghargaan ya Bu ya. Nah, sedangkan kalau pendapat saya yang namanya reward itu memberikan semangat kepada anak supaya mereka lebih meningkatkan lagi sifat baiknya atau lebih meningkatkan lagi pembelajarannya. Jadi hanya saya masuk di sini reward yang bagaimanakah yang dimaksudkan Ibu yang tidak diapakan ke peserta didik, reward yang bagaimana yang tidak diperbolehkan. Itu saja Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang ayatnya, hukuman yang pertama dulu. Hukuman itu kan pemberian tiba-tiba, misalnya anak-anak terlihat tak pakai topi pacaran. Kalau ini berdiri di situ, itu kan sudah hukuman dan namanya. Jadi ingat tuh sampai seumur hidup dia, aku pernah dihukum tidak pakai topi, berdiri di barisan yang lain di pacaran. Itu sampai sepanjang ayat ini ingat. Jadi kita guru menghindari hal itu, hal yang membuat dia terpuruk. Kemudian konsekuensi. Ada kesepakatan olahraga misalnya. Kalau misalnya terlambat olahraga atau tidak pakai baju olahraga, tidak boleh ikut olahraga. Itu konsekuensi. Atau kalau kamu terlambat baris, nanti keliling lapangan. Karena memang ada pelajaran keliling berlari di lapangan di PJOK, jadi masih relevan. Itu konsekuensi dan sifatnya juga sangat tidak baik untuk anak murid kita. Dia akan lebih juga ingat, cuma lebih parah daripada hukuman. Konsekuensi itu jangkanya jangka pendek. Kemudian reward atau penghargaan. Ternyata kita tidak boleh memberikan reward. Contohnya gini Bu Hewe, anak ini tiba-tiba dikasih soal ada 5. Dia berhasil menjawab 5. Dia berhasil menjawab 5. Dan memang dia sampai konten 100 dia jawab 5. Tiba-tiba ada ngomong, siapa yang benar semua akan Ibu kasih hadiah kue misalnya, atau Ibu kasih pensil, atau Ibu kasih permen. Itu mematikan kreativitas dia. Dia memang sudah bisa menjawab, dia sudah bisa jawab. Ternyata menjawabnya tadi itu keberhasilan dia menjawab tadi mati gara-gara kita kasih. Jadi motivasi dia mengerjakan itu tidak lagi dari diri dia, karena hadiah.
Nah itu yang tidak boleh sekarang. Dia mengharapkan dia, Ya, dia mau atau jawab. sebetulnya dia bisa jawab. Dia pas menjawab soal itu bahagianya anak-anak. Aku bisa jawab semuanya. Tiba-tiba gurunya ngomong, kalau sampai bisa jawab semua, ibu kasih permen. Nah berlari jadinya motivasi dia yang bisa menjawab sendiri dari dalam diri dia berlari jadi ke reward itu tadi tuh, reward permen tadi. Dan itu tidak boleh. Saya juga salah. Dulu saya sering, nah, siapa yang cepat selesai, ibu kasih hadiah. Belum selesai. Ternyata tujuannya bukan mau mencapai keberhasilan dia menjawab, dia mau mencapai reward tadi. Itu tidak boleh. Sekarang memang kalaupun TK memang boleh katanya reward, tapi tidak boleh sering. Siapa anak ibu yang bisa berlari mengambil ini permen warna apa ambil, itu anak TK patut boleh menggunakan reward, itu pun tidak boleh sering. Karena mematikan motivasi dia, kemudian dia akan terburu-buru, kecepatan waktu dia, kemudian dia menjawab dengan jawabannya sendiri, mematikan kreativitas dia. Ternyata reward itu dampaknya sangat tidak baik. Beda dengan pujian. Nah, beda dengan pujian. Hebat. Ternyata pujian itu sangat mantap. Itu memang dibolehkan. Dan itu memang penguatan. Luar biasa hebat. Yang nggak boleh itu berbentuk Tidak boleh hadiah reward bentuk apapun dalamnya, uang segala macam tidak boleh. Ternyata mati tujuan dia untuk mencapai rasa bahagia dia bisa menjawab itu mati gara-gara reward. Oh, ya, kan dulu ya, diperbolehkan hanya pujian. Ya, sekarang nggak boleh lagi reward. Kalau zaman dulu itu yang namanya prakarsa perubahan. Jadilah besok anak sinkronis. Nah, saya juga sudah matikan semua yang namanya reward. Setiap siapa yang cepat ibu kasih ini, siapa yang berlari cepat ibu kasih ini. Ternyata bukan tujuan dia menyelesaikan masalah dia, tapi mendapatkan apa yang masalah baru. Bapak Ibu sekalian, itulah budaya positif hasil dari pembelajaran kami di CGP, dan saya harap ilmu yang saya berikan ini menjadi berkah untuk kita semua sebagai guru untuk menjalankan menuju ke prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan tadi bagaimana cara kita mencapai tujuan kita, mencapai visi kita kemarin, sehingga kita bisa menghasilkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Itu adalah misi terberat kita sebagai guru. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian semangat untuk mengikuti CGP dan seleksinya, semoga berhasil. Kita menjadi guru-guru, ikon-ikon penggerak perubahan pendidikan kita sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan pengibasan praktik baik kita. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dan semoga menjadi motivasi untuk kita guru-guru semua di sekolah SD Negeri 221. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, ibu sekalian, kita bertemu hari ini mau membicarakan tentang keyakinan kelas. Apa yang mau kita bicarakan? Keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu adalah, siapa yang tahu apa itu keyakinan? Saya yakin bahwa saya benar. Apa keyakinan? Sesuatu yang dipercayai. Saya yakin kepada Allah, percaya kepada Allah. Jadi kita mau buat keyakinan yang kita percayai di kelas kita. Keyakinan itu apa, Bu? Keyakinan itu adalah kumpulan dari kesepakatan kita di kelas. Nah, sudahkah kita menyusun kesepakatan kita kemarin? Nah, apa yang pertama? Jaga sopan santun. Yang kedua? Kebersihan. Yang ketiga? Jadi ada 3
berkawan, apalagi kata-kata yang negatif pakai kata tidak dan jangan. Tidak ber. Ayo kan, geser ke situ. Apa tadi? Tidak berlari. Oke, siap. Nah, nanti membagikan kertas. Silakan anak ibu tulis kata-kata negatif yang tidak boleh dilakukan di kelas kita. Boleh, coba dia. Nah, ini bagi nanti tempel di papan tulis sebentar ya. Ikuti ibu tak siap. Nah, tempelkan nanti. Warna yang ini kata-kata negatif. Nanti kalau sudah kata-katanya selesai kata-kata negatif, baru ya ini baru kata-kata yang negatif yang tidak boleh dilaksanakan di kelas ya. Dan tidak boleh dilakukan di terserah mau ambil 2, satu mau kasih jatahnya 2 satu orang. Siapa tahu kata-katanya banyak. Apa nama? Kata-kata saja. Kata-katanya yang tidak boleh dilaksanakan di kelas. Pokoknya apa yang menurut kamu yang tidak boleh kata-kata negatif. Nah, di sini ya. Ditempel di sini. Kalimat. Silakan tempel bagian sejarah. Tempel. Ya. Oke, baik boleh tempel. Nah, satu aja ya. Silakan tempel lagi. Kat ya, ya kat. Lagi tempelnya. Dulu.
Mengejek nama orang tua. Ya. Nah, yuk, Ain. Ngejek nama orang tua tidak boleh katanya. Tidak ejek-ejekan dan tidak ibu. Tidak boleh membuli, tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh membuli teman, tidak boleh membeda-bedakan agama, tidak boleh ngomong-ngomong dari Ya, benar. jangan memiliki meja, jangan mencolek dinding, Jangan mencolek dinding. jangan mencolek, jangan membuli teman, tidak boleh ngomong carut, tidak mengejek, Tidak mengejek. tidak boleh membuli teman, tidak boleh berkata kasar. Oke. Tidak boleh ngomong carut, tidak boleh menghindar, tidak boleh bully, tidak boleh ribut, tidak boleh berantem, Tidak boleh ribut, tidak boleh berantem, tidak boleh main. Jangan mengejek. saat dalam pengertian. Ya. Tidak boleh berkata kasar. Mengejek nama bapak dan mama. Ya. Mengejek nama mama, nama bapak tidak boleh. Tidak boleh mengejek orang. Ya. Tidak boleh rendahi Tidak orang. rendahi orang. Oke, sudah. Terima kasih untuk mereka bertiga, tepuk tangan. Oke, jadi setelah kita lihat kalimat negatifnya, silahkan buang kata jangan dan tidak boleh dibuang. Contohnya misal, jangan ngomong kasar. Jadi lawannya, Ngomong kasar. jangan ngomong kasar. Lawan ngomong kasar. Ayo ngomong kasar. Ayo. Kan lawan kata tinggi pendek. Lawan kata besar kurus kecil. Nah, kalau lawan kata jangan ngomong kasar, Kata baik. ya berkata-kata Baik. Nah, jadi kayak gitu. Jangan ejek orang. Berarti lawannya? Lawan katanya jangan ejek kawan. Lawannya? Ejek kawan. Ejek kawan. Lawan kata jangan ejek kawan. Tidak boleh. Ya selain tidak boleh tidak tidak. Menyayangi teman, menghargai teman. Oke, betul. Nah, sekarang anak ibu masih ingat kan kata-kata negatifnya tadi yang ditulis? Masih. Oke, silakan cari kebalikannya kata positifnya. Oke? Then, bagi lagi kata positifnya. Ini dari mana? Dari mana? Dari mana? Nah, ingat tadi tidak boleh ejek nama mama. Terus bagaimana? Jangan pakai kata tidak boleh. Berkata tidak boleh buang sampah sembarangan. Apa kata positifnya? Boleh. Jaga Bersinar. Tuh. Ingat. Pokoknya ingat. Kata yang baik. Ya. Lawan kata yang negatif tadi. Kita lawan kata tidak boleh. Nah, apa kata positifnya? Yang kamu tulis tadi. Masih ingat kan? Tidak boleh, tidak boleh. Nah, contoh tidak boleh ngomong kasar. Berarti ngomong lemah lembut. Ngomong sopan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti jaga kebersihan atau buang sampah di tempatnya. Kalimat positif ya kebalikannya. Seperti tulis tadi. Kalau ada ingat boleh depan tengok mana tulisan kamu. Saya ingat bu, saya ingat bu. Apa yang saya tulis tadi? Saya lupa bu. Boleh. Nanti baru kita
Berarti jaga kebersihan. Oke. Udah, tempel di sebelah kalimat positifnya. Kalimat kebalikannya ya. Kebalikan kamu tadi, jangan balik lagi. Ngomong carut. Tadi tulis. Ngomong carut. Kalau nggak ngomong carut berarti kebalikannya ngomong baik. Kalau ngomong sopan. Berkata baik, Ngejek teman, kebalikannya menyayangi teman, menghargai teman. menyayangi teman. Sudah apa belum? Sudah. Larang main kepala berarti tidak boleh kan? Apa? Berlaku baik, berlaku sopan. Kalimat positif ya. Kebalikan dari kalimat negatifnya. Tunggu. Belum suruh. Sudah sih. Kalian rekam ya? Tidak. Bantu teman tidak sampai menempel gitu ya. Hebat dia tuh. Kamu rekamnya tadi. Kau rekam enggak? Kamu rekam diri kau sendiri. Ini no. Tidak pakai kata tidak boleh lagi ya. Tidak pakai kata jangan. Kebalikan dari kata-kata negatif tadi. Oh, jangan di situ.
Makasih, Bu. Makasih. 12 menit ya baru ya. Sepanjang nak. Biarlah, maju lah. Pokoknya gimana Ibu? Akhirnya bentar ya. Terus nanti yang baca siapa? Ayo menghargai teman dan orang tua.
Contoh, menghargai teman berarti saling menghormati. Kemudian, tidak buang sampah sembarangan berarti jaga kebersihan. Datang tepat waktu berarti disiplin. Tidak berkata-kata kasar berarti saling menghargai. Nah, coba pilih kata-kata yang cocok untuk kesepakatan kita. Yang pertama sopan santun. Yang kedua saling menghormati. Untuk menjadi kesepakatan kita. Yang ketiga saling menghargai. Menghargai. Yang keempat kebersihan. Yang kelima keamanan. Yang ketujuh disiplin. Yang kedelapan integritas itu maksudnya keyakinan diri. Kesehatan, nah buang sampah sembarangan kesehatan. Oke, silahkan pilih mana yang cocok untuk keyakinan kelas kita. Untuk menyepakati keyakinan kelas kita. Apa-apa yang cocok untuk kelas kita silahkan dipilih. Boleh lebih dari satu boleh ya? Boleh. Nanti kita ya, keyakinan kelas kita ya. Iya, boleh. Mana yang cocok keyakinan kelas untuk kita? Dari hasil kalimat positif kamu, mana yang cocok untuk kita yakinkan di kelas kita jalankan, kita harus jalankan, kita harus laksanakan kesepakatan keyakinan kelas kita. Ingat ya, keyakinan kelas kita harus kita jalankan. Nah, sekarang tuliskan keyakinan apa yang cocok di kelas kita. Dari hasil kalimat negatif yang kamu bikin, kemudian kalimat positif, dan keyakinan mana yang harus kita laksanakan di kelas kita. Langsung ya, Pak. Bukan yang keyakinan kelas kita langsung ya, kita laksanakan terus. Jadi jangan dilanggar, dilaksanakan. Karena sudah keyakinan kita bersama, kami yang buat, bukan ibu yang buat. Supaya kelas kita aman, tenang, menyenangkan. Menit. Jangan bentar. Apa dulu? Ini. Kenapa? Tidak semua dari kita doang, kita ini ya. Kita pilih mana yang cocok rasa kamu di kelas kita.
Santai.